Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang bilangan kompleks. Jadi ya, ini adalah materi bab 1 Matematika tingkat lanjut SMA kelas 11 ya, kurikulum Merdeka Belajar. Kebetulan juga ini adalah video kita bagian yang pertama ya, dari buku paket halaman 1 sampai dengan 10. Kemudian sebelum kita lanjutkan ya, kita masuk ke materi. Nah, ini adalah peta konsepnya ya. Gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari bersama di bab 1. Jadi nanti yang pertama kita akan belajar tentang notasi bilangan kompleks ya, meliputi ada bentuk kartesius, lalu ada bentuk polar dan bentuk eksponen ya. Yang mana ketiga bentuk notasi bilangan kompleks ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain ya. Lalu setelah mempelajari tentang notasi bilangan kompleks, kita akan lanjutkan dengan mempelajari operasi bilangan kompleks ya. Meliputi di sini ada operasi penjumlahan ya, pengurangan, lalu penarikan akar ya, akar pangkat n, kemudian ada perkalian bilangan kompleks dan pembagian yang melibatkan bilangan kompleks. Nah, kira-kira ini adalah gambaran umum ya, materi apa saja yang akan kita pelajari di bab pertama. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di bab pertama ini kita akan mempelajari tentang bilangan kompleks ya. Dengan memanfaatkan konsep bilangan kompleks, maka kita dapat mempelajari bagaimanakah peranan bilangan kompleks dalam memberikan solusi. Nah, ini yang penting. Yang tidak dapat diselesaikan dalam himpunan bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah bilangan yang nyata ya. Jadi contohnya adalah semua bilangan dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga ya, termasuk 0. Jadi seluruh bilangan negatif sebelum 0, seluruh bilangan positif setelah 0 termasuk 0-nya juga, dan seluruh bilangan pecahan dan bilangan bulat. Itu adalah contoh dari himpunan bilangan real. Oke. Nah, sekarang mari kita belajar tentang bilangan kompleks dengan penuh semangat. Ketika di sekolah menengah pertama, kita itu telah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Salah satu hal yang sering ditanyakan ketika membahas tentang persamaan kuadrat adalah solusi dari persamaan kuadrat tersebut ya. Mungkin masih ingat tentang rumus ABC ya, Dek ya. Jadi kalau ada persamaan kuadrat itu identik dengan rumus ABC. Nah, aktivitas eksplorasi berikut ini akan membantu kita dalam memahami pentingnya mempelajari bilangan kompleks ya. Jadi untuk beberapa kasus berkaitan dengan mencari solusi persamaan kuadrat itu hanya bisa kita selesaikan kalau kita memahami tentang bilangan kompleks. Maksudnya begitu ya. Oke, di sini ada sebuah contoh. Jadi diberikan sebuah persamaan kuadrat yaitu x kuadrat min 1 sama dengan 0. Tentukan x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan nilai x, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya, bahwa untuk mencari solusi atau untuk mencari nilai x yang memenuhi sebuah persamaan kuadrat, itu bisa kita hitung salah satunya dengan menggunakan rumus ABC ya. Nah, atau kalau di buku ini ya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang diberikan di sini menggunakan manipulasi bentuk aljabar ya. Jadi x kuadrat min 1 itu dibongkar dulu menjadi x min 1 kali x plus 1. Ini terinspirasi dari bentuk aljabar a kuadrat min b kuadrat, itu kan rumusnya adalah a min b kali a plus b ya. Jadi kalau x kuadrat min 1 itu kan sebenarnya sama dengan x kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Berarti nanti a-nya itu ya sama dengan x, lalu b-nya itu sama dengan 1. Nah, baru rumus ini digunakan, a min b kali a plus b. Berarti kalau x kuadrat min 1, a min b-nya adalah x min 1 ya. Lalu a plus b-nya itu adalah x plus 1. Oke. Kemudian x kuadrat min 1 itu kan sama dengan 0, tinggal ditulis di sini. Yang ruas kanan tinggal ditulis ulang. Nah, kalau sudah ketemu bentuk yang seperti ini tinggal diselesaikan ya. Kita pakai logika yang sederhana saja. Jadi yang pertama x min 1 ini kita nolkan terlebih dahulu ya. Jadi 0
kali sembarang bilangan, jadi X plus 1 ini kan sembarang bilangan ya, satu kesatuan ini. 0 kali sembarang bilangan itu ya hasilnya sama dengan 0. Maka solusi yang pertama kita dapatkan dengan cara X min 1 kita buat sama dengan 0. Nih. Kemudian untuk mencari solusi yang kedua, ya untuk mencari X yang kedua, nah ini kita balik sekarang. Kalau yang tadi X min 1 ini yang kita nolkan. Nah sekarang yang kita nolkan itu adalah X plus 1. Ini kita nolkan sebab sembarang bilangan ya. Jadi X min 1 ini adalah sembarang bilangan dikalikan dengan 0 itu hasilnya juga 0. Maka di sini ditulis X plus 1 sama dengan 0. Kemudian diselesaikan ya. Kalau X min 1 sama dengan 0 berarti X yang memenuhi adalah 1 ya. Kalau X plus 1 sama dengan 0 berarti X yang memenuhi adalah min 1. Jadi nanti X1 nya sama dengan 1, X2 nya sama dengan negatif 1. Seperti itu ya. Paham ya? Kemudian alternatif yang kedua dalam menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC X1.2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Saya yakin dan percaya tentunya adik-adik mestinya sudah hafal luar kepala ya dengan rumus ini. Ini rumus ABC. Nah, ini rumus terkenal ini ya. Jadi kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah sehingga kalau A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, ya sudah diketahui semuanya, maka kita bisa dengan mudah untuk menghitung berapa nilainya X1 dan X2 dengan menggunakan rumus ini. Ya, karena kadang-kadang tidak semua persamaan kuadrat itu bisa diselesaikan dengan manipulasi bentuk aljabar seperti ini ya. Kebetulan ini kan persamaan kuadratnya simple. Jadi bisa diselesaikan dengan mudah juga menggunakan manipulasi aljabar ya. Tetapi kalau persamaan kuadratnya itu lebih kompleks, maka kita bisa menggunakan rumus ABC untuk menghitung berapa X1 dan berapa X2 ya. Oke. Sekarang kita akan coba selesaikan persamaan kuadrat yang ada yang diberikan di soal ini dengan menggunakan rumus ABC. Jadi kalau X kuadrat min 1 sama dengan 0 itu kan bisa ditulis menjadi X kuadrat plus 0X dikurang 1 sama dengan 0. Dengan kata lain nanti A-nya itu sama dengan 1, lalu B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya sama dengan negatif 1. Ya kan? Berarti A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya juga sudah ada. Maka kita tinggal menghitung X1.2-nya itu berapa ya. Langsung kita masukkan ke rumus. Berarti X1.2 itu akan sama dengan minus 0 plus minus akar ya Dek ya, B kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ya, A-nya 1 kemudian kali min 1. Nah, karena C-nya sama dengan negatif 1. Lalu ini kita bagi dengan 2 kali 1. Paham ya? Oke, ini sama dengan berapa coba? Jadi kalau minus 0 ini kan bisa diabaikan. Berarti kita tulis apa adanya saja ya. Ini plus minus akar berapa? Ini adalah akar 4 ya Dek ya. Jadi kalau 0 kemudian di sini ada minus 4 kali 1 kan min 4. Minus 4 kali min 1 ya sama dengan 4. Berarti ini plus minus akar 4 dibagi dengan 2 ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan X1 itu sama dengan akar 4 per 2 ya, sama dengan 1. Akar 4 itu kan 2. 2 per 2 sama dengan 1 ya kan. Lalu X2 itu sama dengan minus akar 4 per 2. Kalau minus akar 4 itu sama dengan minus 2. Nah minus 2 per 2 sama dengan minus 1. Berarti X1-nya sudah ketemu, X2-nya juga sudah ketemu dan hasilnya sama. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Dapatkah kalian menentukan X yang memenuhi persamaan tersebut? Apa yang dapat kalian peroleh dari hasil tersebut? Nah,
Sekarang kita akan mencoba menghitung nilai X langsung dengan menggunakan rumus ABC. Jadi ya. Jadi kita pakai warna hijau aja ini supaya bisa dibedakan. Jadi X1.2 itu akan sama dengan minus berapa? Nah, coba kalau X kuadrat plus 1 sama dengan 0, itu kan berarti X kuadrat ditambah 0X ditambah 1 sama dengan 0. Maka nanti A-nya itu 1, ya kan? Terus B-nya 0, lalu C-nya sama dengan 1. Oke, langsung kita masukkan rumus ya. X1.2 itu akan sama dengan minus 0 plus minus akar B kuadrat, berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 1, ya kan? Dibagi 2 dikalikan dengan 1. Nah, tinggal kita hitung. Min 0 berarti bisa kita abaikan, ya. Kemudian ini plus minus. Nah, kita pakai warna hijau ya. Plus minus akar berapa? Min 4 kali 1 kali 1 ya sama dengan min 4. Ya kan, berarti 0 min 4 sama dengan min 4. Nah, ini dibagi dengan 2. Nah, mulai timbul permasalahan di sini. Kita ketemu bentuk akar kuadrat tetapi bilangan yang di akar itu negatif. Nah, kita tahu syarat untuk mencari akar kuadrat sebuah bilangan adalah bilangan tersebut harus positif, ya. Paling kecil 0. Tapi kalau bilangan negatif itu tidak boleh. Nah, konsepnya seperti itu, ya kan? Coba ini kita lanjutkan dulu ya. Jadi kalau akar minus 4 itu kan sebenarnya bisa kita tulis menjadi akar 4 kali min 1, ya kan? Lalu ini dibagi dengan 2. Sehingga ini akan sama dengan plus minus akar 4 kali akar min 1 per 2. Nah, maka untuk X1-nya kita tulis apa adanya ya, Dek ya. Kalau akar 4 itu kan 2, ya kan? Akar 4 itu 2. Berarti akar 4 dengan 2 itu kan bisa dicoret. Nah, sehingga nanti X1-nya ya, X1-nya itu akan sama dengan plus akar min 1. Nah, ini sudah mentok ya, sudah sampai sini aja. Lalu untuk X2-nya itu ya sama dengan minus akar min 1. Nah, masalahnya masih tetap ya, kalau tadi kita ketemu bentuk akar min 4, sekarang kita juga ketemu bentuk akar min 1. Nah, berapa akar min 1? Nanti kalau misalkan kita coba di kalkulator ya, kita nekat, kita mau menghitung berapa akar kuadrat dari min 1, ya boleh dicoba ya. Nanti hasilnya di layar itu akan keluar huruf E. Nah, apa itu E? Itu adalah error, artinya tidak terdefinisi. Nah, tidak ada hasilnya, kira-kira seperti itu. Berarti di sini kita menghadapi sebuah masalah. Ya, ternyata ada sebuah persamaan kuadrat yang tidak memiliki solusi. Nah, lantas bagaimana penyelesaiannya? Coba kita lanjutkan dulu. Berdasarkan eksplorasi tersebut, sebentar ya. Berdasarkan eksplorasi tersebut, kita tahu bahwa tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kenapa? Hal ini disebabkan X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut ternyata adalah X sama dengan akar min 1 atau X sama dengan minus akar min 1. Sedangkan pada himpunan bilangan real, akar X itu akan bernilai real, ya, bernilai bilangan yang nyata. Untuk X adalah bilangan yang juga real tetapi non negatif. Ya, dengan kata lain, syaratnya X itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau 0 itu masih boleh, sebab akar 0 itu ya sama dengan 0. Ya. Jadi sekali lagi, X-nya itu tidak boleh negatif. Yang paling kecil itu harus 0, ya, tidak boleh negatif. Lah padahal di sini adalah akar negatif 1. Begitu maksudnya ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kita lanjutkan sekarang. Untuk mencari solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0,
atau bentuk-bentuk persoalan lainnya yang tidak dapat diselesaikan pada himpunan bilangan real, maka diperlukan himpunan bilangan lain yang lebih luas. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang bilangan kompleks. Ini sebagai perluasan dari bilangan real. Oke, kita lanjutkan ya. Pengertian bilangan kompleks. Nah, sebelum mengenal bentuk dari bilangan kompleks, kerjakanlah aktivitas eksplorasi berikut ini. Mengenal bentuk bukan bilangan real, ya. Bentuk bukan bilangan real. Di jenjang sekolah menengah pertama, kita itu telah belajar tentang bentuk-bentuk bilangan real. Pada aktivitas kali ini, kita akan menggunakan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk bilangan real untuk mengidentifikasi atau untuk mengenali ya bentuk-bentuk mana saja yang merupakan bilangan real dan bukan bilangan real. Ya, nomor 1. Kelompokkan bentuk-bentuk bilangan berikut menjadi 2 bagian. Coba kita cek. Yang pertama, 2 akar 2. Oke, ini normal-normal saja ya. Lalu min 8 ini juga normal. Nah, ini ketemu dengan bilangan yang tidak normal ini ya dalam tanda petik. 1 per akar negatif 1. Nah, troublemakernya kan di sini. Berapa itu akar negatif 1? Ya kan? Lalu ini 3 plus akar negatif 5. Nah, ketemu lagi dengan bilangan yang tidak normal sebab di sini ada akar negatif 5. Oke. Kalau 2 ini aman ya, it's okay ini 2. Kemudian ini ada akar min 1. Berarti ini tidak normal lagi. Lalu ini ada 2 min akar 5. Ya. Oke, ini aman ini ya. 2 min akar 5 itu aman. Berarti ada 4 bilangan yang baik-baik saja dalam tanda petik ya. Dan ada 3 bilangan yang tidak baik-baik saja. Nah, tinggal ditulis. Jadi kalau kelompok 1 berarti nanti di sini ada bilangan 2 akar 2 ya kan, terus negatif 8, kemudian 2, lalu 2 minus akar 5. Lalu untuk kelompok 2, nah ini berarti bilangan sisanya 1 per akar min 1 ya kan. Terus 3 plus akar negatif 5. Kemudian akar negatif 1. Oke. Ini sudah terbentuk 2 kelompok bilangan ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setelah selesai mengelompokkannya, jelaskan alasan kalian dalam mengelompokkan bentuk-bentuk tersebut ya. Kalau istilah saya tadi, di sini ada bilangan yang tidak normal, yaitu ada akar min 1, lalu ada akar min 5, kemudian ini ada akar min 1. Nah, sebenarnya bilangan-bilangan yang tidak normal tadi ya, itulah yang disebut sebagai bilangan imajiner ya, atau bukan bilangan real. Nah, habis ini kita akan bahas ya. Coba kita lanjutkan dulu. Salah satu cara untuk mengelompokkan bentuk-bentuk bilangan pada bagian 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Menurut kalian apa dasar pengelompokan tersebut? Oke, ini tinggal kita tulis ya. Jadi kelompok 1 ini adalah bilangan real, ya kan? Bilangan real. Nah, ini saya rapikan. Kemudian untuk kelompok 2 ini adalah bilangan yang tidak normal tadi itu. Berarti disebut bilangan atau bukan bilangan real gitu aja ya. Nah, ini bukan bilangan real. Bukan bilangan real karena mengandung akar bilangan negatif. Nih ada akar min 1, akar min 5, kemudian ini akar min 1 ya. Kemudian nomor 3, pada bagian 2, bentuk-bentuk bilangan pada kelompok 1 disebut dengan kelompok bilangan real. Oke, ini sudah kita tulis. Sedangkan bentuk-bentuk pada kelompok 2 bukanlah bilangan real. Nah, ini juga sudah kita tulis sebenarnya. Lalu apa yang dapat kalian simpulkan? Berarti sejauh ini kita sudah yang dapat kita simpulkan adalah
Selain ada bilangan real, itu juga ada bilangan yang tidak real, alias bilangan imajiner. Jadi kalau bilangan real itu adalah bilangan yang nyata. Nah, kalau bilangan imajiner itu adalah bilangan yang bersifat khayalan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Bilangan real itu adalah bilangan nyata, bilangan imajiner itu adalah bilangan khayalan. Pada eksplorasi tersebut, kita itu telah mengenal beberapa bentuk yang bukan bilangan real. Bentuk-bentuk bukan bilangan real di atas itu menjadi dasar dalam memahami bilangan kompleks. Secara definisi, bilangan kompleks adalah sebagai berikut. Nah, ini ada definisi 1.1, ini penting ya. Pengertian bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah suatu bilangan yang terdiri atas bagian real dan bagian tidak real. Bagian tidak real sering dinyatakan sebagai bagian imajiner. Jadi bilangan kompleks itu terdiri dari dua bagian ya, ini saya tulis ulang. Yang pertama adalah bagian real. Nah, yang kedua disebut sebagai bagian imajiner ya, bagian imajiner. Oke. Di dalam memahami definisi 1.1, berarti yang ini ya, diberikan notasi Euler. Jadi Euler itu adalah nama orang ya, nama seorang matematikawan. Untuk apa? Untuk menyatakan bentuk yang bukan bilangan real. Berarti untuk menyatakan bentuk yang merupakan bilangan imajiner, yaitu I. Ya, di mana ini definisinya. I kuadrat sama dengan negatif 1, sehingga bentuk akar min 1. Nah, ini kan contoh bilangan imajiner. Ya, bilangan yang tidak nyata. Dapat dinyatakan dalam bentuk I itu sama dengan akar min 1. Berarti gampangannya begini. Mulai sekarang kalau ketemu bentuk akar min 1 itu langsung adik-adik ganti dengan I. Ya, itu artinya imajiner. Nah, khayalan, tidak nyata. Nah, gampangnya ya seperti ini aja. Lebih jauh untuk memahami pengertian dari bilangan kompleks dapat dilihat dalam contoh berikut ini ya. Contoh 1.1. Mengidentifikasi bilangan kompleks. Tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks berikut ini. Nah, ini ada 4 contoh bilangan ya. Bilangan yang pertama adalah 2 plus I. Oke, kalau 2 plus I ya, 2 plus I itu kan bisa kita tulis ini sama dengan 2 ditambah 0I. Ya, 2 ditambah 1I, maaf ya. 2 ditambah 1I. Nah, 1 kali I ya sama dengan I, berarti kan kembali ke bentuk semula. Lah 2 di sini itu disebut sebagai bagian real. Ya, bagian real. Kemudian 1 di sini disebut sebagai bagian imajiner. Atau kalau mau disingkat juga boleh ya. Jadi 2 itu adalah bagian real, kemudian 1 ya itu adalah bagian imajiner. 1 itu adalah bagian imajiner. Jadi intinya yang nempel dengan I itu adalah bagian imajiner. Kemudian yang tidak ada I-nya itu adalah bagian real. Begitu saja ya. Coba kita baca, di sini ada alternatif penyelesaian ya. Bentuk 2 plus I itu bisa ditulis menjadi 2 plus 1I. Oke, ini saya pikir sudah jelas ya. Memiliki bagian real dan bagian imajiner berturut-turut, yaitu 2 adalah bagian real, kemudian 1 adalah bagian imajiner. Ya, paham ya? Kemudian yang B. Di sini kita punya bilangan 2 dikurangi akar minus 4. Nah, akar minus 4 itu jelas merupakan bilangan imajiner ya. Akar bilangan negatif itu berarti bilangan imajiner. 2 dikurangi akar minus 4 itu kan bisa kita tulis menjadi 2 dikurangi akar ya 4 kali min 1. Oke, 4 kali min 1 itu sama dengan min 4, berarti kembali ke bentuk semula. Ya, paham ya? Lalu ini bisa kita tulis ulang menjadi 2
kali akar 4 kali akar min 1. Ingat, kalau kita punya bentuk akar ya, akar A kali B itu akan sama dengan akar A dikalikan dengan akar B, ya kan? Jadi akarnya itu langsung dipisah seperti ini. Nah, akar A kali B itu akan sama dengan akar A kali akar B. Oke, berarti kalau kita punya bentuk akar 4 kali min 1 bisa dipisah menjadi akar 4 kali akar min 1. Nah, ingat definisi yang tadi, kalau ketemu dengan akar min 1. Nah, ini. Kalau ketemu dengan akar min 1 berarti bisa kita ganti dengan I. Ya. Sehingga kalau di sini ada akar 4 kali akar min 1, maka nanti akar min 1 itu bisa kita ganti menjadi I. Sementara akar 4 itu adalah 2, berarti ini akan sama dengan ini akan sama dengan 2 dikurangi 2 kali I. Nah, mana realnya, mana imajinernya? Berarti nanti 2 ini adalah bagian real, lalu negatif 2 gitu ya, ini adalah bagian imajiner. Begitu ya. Coba kita cek. Bentuk 2 min akar min 4 dapat dinyatakan sebagai 2 min akar min 4 sama dengan 2 min 2i ya. Mungkin kalau di buku ini di langsung gitu ya. Caranya nanti seperti ini. Nah, tahapannya seperti ini supaya paham ya Dek ya. Sehingga 2 itu adalah bagian real ya, dan min 2 itu adalah bagian imajiner ya. Sama ya Dek ya. Oke, sekarang yang C, akar 2. Nah, kalau akar 2 ini merupakan bilangan real ya, tidak ada masalah dengan bilangan ini. Akar 2 itu nilainya adalah sekitar 1,4142 sekian-sekian ya. Jadi sekali lagi ini adalah bilangan real. Nah, tugas kita adalah mencari mana bagian real, mana bagian imajiner. Nah, kita tahu bahwa bilangan real itu bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan kompleks ya Dek ya. Jadi kalau akar 2 itu sebenarnya bisa kita tulis menjadi akar 2 ditambah 0i ya. 0 kali i ya sama dengan 0. Akar 2 ditambah 0 ya sama dengan akar 2. Berarti kembali ke bentuk semula. Oke. Berarti yang menjadi bagian real itu adalah akar 2. Kemudian yang menjadi bagian imajiner itu adalah 0. Yang nempel dengan i adalah 0. Nah, kita cek ya. Bentuk bilangan real akar 2 itu juga dapat dipandang ya, atau istilahnya dipaksa ya Dek ya, sebagai bilangan kompleks. Nah, karena bentuk akar 2 itu dapat dinyatakan sebagai akar 2 plus 0i. Sehingga nah ini sepertinya terpotong ini ya. Jadi akar 2 ya, sehingga akar 2 itu adalah bagian real, lalu 0 itu adalah bagian imajiner. Oke, sekarang yang D. Nah, ini kita punya bentuk bilangan akar kuadrat dari minus 2 pangkat 3. Coba kita jabarkan di sini ya. Akar kuadrat dari minus 2 pangkat 3 itu kan sama dengan akar kuadrat dari min 2 kemudian kali min 2 kali min 2 ya kan. Min 2 nya dikalikan sebanyak berapa kali? 3 kali ya kan. Min 2 kali min 2 4. 4 kali min 2 ya sama dengan min 8. Berarti ini akan sama dengan akar min 8. Lalu akar min 8 itu bisa kita tulis menjadi akar 8 kali negatif 1. Nah, gunakan lagi bentuk akar ini ya. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Akar 8 kali min 1 ya sama dengan akar 8 kali akar min 1 ya. Akar min 1 ini adalah I ya kan. Akar 8 kalau disederhanakan ya menjadi 2 akar 2. Berarti 2 akar 2i. Nah, ini adalah bilangan imajiner ya. 2 akar 2 itu bilangan imajiner. Berarti nanti harus kita paksa menjadi bilangan kompleks ya. Maka 2 akar 2i itu akan sama dengan 0 ditambah 2 akar 2i.
Nah, berarti 0 itu adalah bagian real, lalu 2 akar 2 ini adalah bagian imajiner. Seperti itu ya, gampang ya. Coba kita cek ya. Bentuk akar kuadrat dari min 2 pangkat 3. Oke, ini saya pikir sama ya. Ini sudah sama. Nah, kemudian bisa ditulis ke dalam bentuk 0 plus 2 akar 2i. Ini juga sama ya. Adalah merupakan bilangan kompleks karena memuat bagian real yaitu 0 dan bagian imajiner yaitu 2 akar 2. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Mari mencoba. Tentukan bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks berikut ini. Oke, untuk soal yang A ya, 2 ditambah, langsung aja nih ya, 2 ditambah akar pangkat 4 dari min 2 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 2 ditambah akar pangkat 4 dari 4 ya. Min 2 kuadrat itu kan 4. Berarti kalau 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Maka ini 2 ditambah akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2. Nah, ingat kalau kita punya bentuk akar A pangkat M ya, akar pangkat N dari A pangkat M itu adalah sama dengan A pangkat M per N ya. Nah, kita mengubah bentuk akar ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini sudah kita pelajari di SMP ini ya. Nah, jadi kalau di sini kita punya bentuk akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2 itu akan sama dengan 2 ditambah 2 pangkat 2 per 4 ya kan. 2 pangkat 2 per 4 itu ya sama dengan 2 pangkat setengah. Berarti 2 ditambah 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat setengah itu kan sama dengan akar 2. Berarti ini 2 ditambah akar 2. Nah, berarti ini adalah bilangan real ya. Jadi ini bilangan real tetap bisa kita nyatakan dalam bilangan kompleks. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ditambah 0 kali i. Jadi 2 ditambah akar 2 ditambah 0i ya. Tugas kita adalah menentukan mana bagian real dan mana bagian imajiner gitu ya. Bagian real itu adalah seluruh bilangan yang tidak ada i-nya. Berarti nanti 2 plus akar 2, nah ini adalah bagian real. Kemudian imajiner ya, bagian imajiner itu adalah 0. Ini jawabannya. Oke, kita ke soal yang B ya, 2 plus i kuadrat. Nah, ingat i ya, definisinya adalah i itu sama dengan akar min 1. Jadi i itu sama dengan akar min 1, atau kalau dibalik akar min 1 itu bisa diganti dengan i. Sehingga kalau di sini ada 2 plus i kuadrat, maka ini bisa kita tulis menjadi 2 kemudian ditambah akar min 1 dikuadratkan ya. Kalau ada akar kuadrat kemudian dikuadratkan ya, ada akar kuadrat dikuadratkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akarnya itu hilang ya. Jadi kalau ada akar A kemudian dikuadratkan, itu hasilnya akan sama dengan A ya kan, karena akar A kali akar A itu sama dengan A, begitu ya. Berarti kalau akar min 1 dikuadrat itu nanti akan sama dengan 1. Sama dengan min 1 ya. Berarti ini 2 ditambah min 1 sama dengan 1. Nah, ini juga merupakan bilangan real ya. Kalau kita paksa, kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks, berarti 1 itu akan sama dengan 1 ditambah 0i. Berarti nanti bagian realnya itu adalah 1, lalu bagian imajinernya itu adalah 0. Oke, gampang ya. Sekarang soal yang C, 1 plus akar minus 9. Nah, akar minus 9 ini adalah bilangan imajiner ya. Ini bisa kita ubah ya, jadi 1 plus akar min 9 itu bisa kita ubah menjadi 1 plus
akar 9 kali akar min 1. Ya kan? Akar 9 kali akar min 1 itu ya sama dengan akar min 9 ya. Akar min 1 itu I. Kemudian akar 9 itu 3. Berarti 1 plus 3I. Nah, maka 1 ini adalah bagian real, 3 itu adalah bagian imajiner. Oke, soal yang D, 1 ditambah 2I. Nah, ini gampang ini ya. 1 itu adalah bagian real, lalu 2 ya plus 2 itu adalah bagian imajiner. Kita lanjutkan ya. Secara umum, notasi bilangan kompleks dinyatakan dalam bentuk ini. Z sama dengan A plus IB. Z sama dengan A plus IB. Untuk suatu A, B itu adalah bilangan real. Jadi maksudnya bilangan kompleks ya Dek ya, itu bentuk umumnya adalah seperti ini. Z sama dengan A plus IB. Lah A dan B ya, itu adalah bilangan real ya, sembarang bilangan real. Gitu maksudnya. Contohnya, bilangan kompleks 2 plus I dan 2 minus akar minus 4 dapat dituliskan sebagai Z sama dengan 2 plus I untuk bilangan kompleks yang pertama, dan Z sama dengan ini 2 minus akar minus 4 ya. Itu sama dengan 2 minus 2I. Ya, ini adalah untuk menyatakan bilangan kompleks yang kedua. Caranya sama seperti yang tadi yang ini. Nah, jadi kalau akar minus 4 itu kan sama dengan akar 4 dikalikan dengan akar min 1. Ya kan? Akar min 1 itu I. Kalau akar 4 itu 2. Nah, maka ditulisnya di sini 2 minus 2I. Begitu ya. Sedangkan himpunan bilangan kompleks itu dinotasikan dengan C, kemudian ada dicoret gitu ya. C dicoret begini. Nah, itu adalah notasi himpunan bilangan kompleks. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Mari mengkomunikasikan. Kita telah mengetahui pengertian dari bilangan kompleks. Berikan pendapatmu, apakah himpunan bilangan real merupakan bagian dari himpunan bilangan kompleks? Jika iya, jelaskan alasannya ya. Jelas jawabannya adalah bilangan real itu merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks ya. Jadi yang lebih luas cakupannya itu adalah himpunan bilangan kompleks ya. Sebab bilangan real itu bisa dinyatakan dalam bilangan kompleks. Itu jawabannya. Contohnya begini ya. Jadi sama seperti tadi contohnya. Misalkan kita itu punya bentuk bilangan real Z sama dengan 2. Nah, ini kan bilangan real. Ya kan? Ini bilangan real. Z sama dengan 2 ini bisa kita ubah ya, kita paksa dalam tanda petik menjadi menjadi bilangan kompleks ya. Caranya adalah Z sama dengan 2 ditambah 0I. Nah, sekarang sudah berubah menjadi bilangan kompleks. Ya. Ingat, bilangan kompleks itu adalah bilangan yang tersusun atas bagian real dan bagian imajiner. Pokoknya ada bagian real dan ada bagian imajiner, walaupun 0 sekalipun itu adalah termasuk bilangan kompleks. Sehingga kalau ditanya, apakah himpunan bilangan real itu merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks? Jawabannya adalah iya. Jadi bilangan real ya itu merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Kenapa? Karena bilangan real itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan kompleks. Begitu. Nah, setelah memahami pengertian bilangan kompleks, kita itu dapat menyelesaikan persamaan kuadrat x kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya, yang tadi di awal tadi. Yaitu solusi dari persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan I atau X sama dengan min I. Ingat ya, tadi di awal kita sudah ketemu bahwa X1 itu kan sama dengan akar min 1, ya kan? Terus X2 itu sama dengan minus akar min 1. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang bilangan kompleks ya, bentuk-bentuk seperti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan kompleks ya. Jadi X1 itu sama dengan I ya. Lalu X2 itu sama dengan minus I.
Jadi ini maksudnya 0 plus I, yang ini 0 minus I. Begitu juga boleh ya. Nah, untuk memahami bagaimana solusi persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan memanfaatkan bilangan kompleks, perhatikan contoh berikut ini ya. Ada contoh 1.2. Tentukan solusi dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0 ya. Coba kita lanjutkan. Nah, ini ada alternatif penyelesaian ya. Nah, di sini kita menggunakan rumus ABC ya. Jadi x1.2 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac per 2a ya. Ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Nah, karena akan sering kita gunakan terutama di bab ini ya Dek ya. Dengan memanfaatkan rumus kuadratik, ini maksudnya rumus ABC, untuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka diperoleh solusi persamaan kuadrat 2x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0 adalah sebagai berikut ya. Berarti nanti A-nya itu sama dengan 2 ya Dek ya. Kemudian B-nya itu 1, lalu C-nya sama dengan 2. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus ABC ya. Sehingga kita dapatkan ini min 1 plus minus akar sekian dibagi dengan 2 kali 2 ya. Nanti kalau dihitung hasilnya itu adalah min 1 plus minus akar min 15 per 4. Nah, ini ketemu lagi dengan bilangan yang tidak wajar ini ya, bilangan imajiner, akar min 15. Nah, sehingga karena sekarang kita sudah belajar tentang bilangan kompleks ya Dek ya, maka ini bisa kita teruskan. Jadi x1 itu nanti kan min 1 plus akar min 15 per 4. Nah, akar min 15 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk akar 15 kali I ya. Kalau akar 15 kan aman. Nah, akar 15 itu bisa dicari, bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator ya. Jadi nanti solusi yang pertama adalah min 1 plus akar 15 kali I per 4. Kemudian solusi yang kedua x2 itu sama dengan min 1 minus akar min 15 per 4. Nah, kembali lagi akar min 15 itu bisa kita tulis menjadi akar 15 kali I ya. Berarti min 1 min akar 15 kali I per 4. Begitu. Paham ya Dek ya? Oke, mari mencoba. Tentukan solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat plus x plus 2 sama dengan 0 ya. Kita akan coba untuk menghitung bersama-sama. Jadi di sini A-nya 1, B-nya 1, lalu C-nya 2 ya. Kemudian x1.2 langsung kita masukkan ke rumus ya. Jadi min B berarti min 1. Plus minus akar ya B kuadrat berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ya, lalu dikalikan dengan 2. Nah, ini akarnya kita perpanjang, kemudian ini dibagi 2 kali 1. Yuk kita hitung ya. Ini min 1 plus minus akar 1 dikurangi 8 ya per 2. Ini sama dengan min 1 plus minus akar min 7. Nah, ketemu lagi bentuk akar kuadrat, bilangan yang di akar itu negatif. Nah, berarti nanti ini harus kita selesaikan dengan menggunakan bilangan kompleks. Jadi akar min 7 ya. Akar min 7 itu bisa kita tulis menjadi akar 7 dikalikan dengan I. Kalau akar 7 itu kan bisa dihitung. Kalau akar min 7 tidak bisa dihitung ya, tidak terdefinisi sebagai bilangan real. Maksudnya seperti itu. Sehingga akar min 7 itu harus diubah penulisannya menjadi akar 7i. Begitu ya. Sehingga nanti ini bisa ditulis lagi min 1 plus minus akar 7 kali i per 2. Maka x1 itu sama dengan min 1 plus akar 7i per 2. Lalu x2 itu sama dengan min 1 minus akar 7i per 2 ya. Ini adalah penyelesaiannya. Begitu. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bentuk-bentuk bilangan kompleks.
kita telah mengetahui pengertian dari bilangan kompleks dan contoh bilangan kompleks ya, seperti 2 plus I, 2 min I dan lain-lainnya. Jadi pokoknya ada I itu berarti bilangan kompleks ya Dek ya, karena ada bagian real dan bagian imajiner. Bentuk-bentuk tersebut dinamakan bentuk kartesius bilangan kompleks dan dinyatakan dalam definisi berikut. Oke, di sini ada definisi 1.2. Bilangan kompleks Z yang dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus IY dengan X dan Y itu adalah bilangan real disebut sebagai bentuk kartesius ya. Berdasarkan definisi 1.2, bilangan X disebut bagian real dari Z yang dinotasikan dengan ReZ atau real dalam kurung Z ya, atau real Z ini sama dengan X. Dan bilangan Y disebut bagian imajiner dari Z, dinotasikan dengan IM dalam kurung Z ya, atau IMZ sama dengan Y. Oke, kita lanjutkan dulu. Selain itu, bentuk bilangan Z sama dengan X plus IY dapat juga dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut ya, yaitu Z sama dengan X, Y. Ini sama seperti kalau kita belajar tentang sistem koordinat kartesius. Jadi nanti X-nya sekian, Y-nya sekian. Lah yang beda ya, atau pengembangannya di sini adalah X itu merupakan bagian real dari sebuah bilangan kompleks, lalu Y itu merupakan bagian imajiner ya dari sebuah bilangan kompleks. Pengembangannya di situ saja. Untuk yang lain-lainnya sama persis ya. Jadi secara geometri bilangan kompleks dapat direpresentasikan atau dapat disajikan dalam sistem koordinat kartesius yang biasanya dinyatakan sebagai bidang kompleks ya. Ada bilangan kompleks, ada bidang kompleks. Bagian real dari bilangan kompleks dinyatakan pada sumbu garis horizontal. Garis horizontal itu berarti yang mendatar ya Dek ya. Dengan kata lain sumbu X itu adalah bagian real. Nah, tadi ini sudah kita singgung ya. Dan bagian imajiner dari bilangan kompleks itu dinyatakan pada garis vertikal. Jadi kalau garis vertikal itu yang tegak ya, berarti ini sumbu Y. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, coba perhatikan. Di sini kita punya gambar 1.1, bilangan kompleks pada bidang kompleks ya. Jadi ini adalah bidang kompleks. Sebenarnya sama saja dengan sistem koordinat kartesius ya. Ada sumbu mendatar, ada sumbu tegak, ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Nah, kalau pada bilangan kompleks ya, atau pada bidang kompleks, sumbu mendatar itu miliknya bagian real ya. Kemudian yang sumbu tegak itu miliknya bagian imajiner. Sudah, itu aja bedanya ya. Ini contohnya Z sama dengan X plus IY. Berarti nanti X-nya sekian, nah di sini, lalu Y-nya sekian di sini. Cuman di sini ditambahi I ya. Ini mau mengatakan bahwa ini adalah bilangan imajiner. Kemudian tinggal tarik garis dari pusat koordinat ya. Ini 0,0. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk memahami tentang representasi bilangan kompleks pada bidang kompleks, perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita punya contoh 1.3 ya. Bilangan kompleks pada bidang kompleks. Gambarlah bilangan kompleks berikut ini pada bidang kompleks. Oke, di sini ada 3 contoh bilangan kompleks ya. Langsung saja kita ke alternatif penyelesaiannya ya. Oke, ini saya tampilkan lagi soalnya. Jadi yang pertama Z1 itu sama dengan 3 min 2i. Nah, yang paling enak ini langsung kita tulis dalam bentuk koordinat kartesius ya Dek ya. Jadi kalau 3 min 2i itu berarti identik dengan titik 3, min 2. Nah, jadi X-nya itu 3, Y-nya itu negatif 2. Ingat, X itu menggambarkan bagian real yang tidak ada I-nya. Kalau Y itu menggambarkan bagian imajiner yang mengandung I, yang ada I-nya. Nah, makanya di sini 3, min 2. Lalu untuk Z2 ini berarti 1,1 ya kan. 1 plus I itu sama dengan 1 plus 1I. Berarti X-nya 1, Y-nya juga 1. Oke. Untuk Z3 sama dengan I. Berarti ini kan 0 ditambah I.
Nah, maka X-nya 0, Y-nya nanti sama dengan 1. Baru kita gambar ya. Jadi yang pertama 3, min 2. Berarti X-nya 3, Y-nya min 2. Nih, X-nya 3, tarik garis ya kan. Lalu Y-nya min 2, berarti min 2I, tarik garis perpotongan. Maka ini adalah titik koordinatnya. Kemudian tinggal tarik garis ya dari pusat koordinat ke perpotongan titik yang tadi kita dapatkan. Jadilah garis yang berwarna biru ini. Berarti ini Z1 sama dengan 3 min 2I. Begitu ya. Kemudian untuk Z2 sama dengan 1 plus I, berarti kita buat titiknya dulu 1,1. Nih ya, 1,1. X-nya 1, tarik garis. Lalu Y-nya 1I, tarik garis perpotongan. Maka ini titiknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah tarik garis dari pusat koordinat ke titik hasil perpotongan tadi. Maka ini adalah bilangan kompleks Z2. Ya. Untuk Z3 koordinatnya ada di 0,1. Ya kan? X-nya 0, Y-nya itu 1I, positif. Ya. Berarti titiknya nanti di sini. Ya sudah, tinggal tarik garis dari pusat koordinat ke titik ini, maka jadilah garis yang berwarna apa ini? Hijau ya, hijau muda. Nah, ini adalah Z3. Jadi ini Z1, ini Z2, lalu ini Z3. Oke, paham ya? Mari mencoba, gambarlah bilangan kompleks berikut ini pada bidang kompleks. Oke, di sini sudah saya siapkan bidang kompleksnya ya. Mungkin kita lengkapi saja dulu. Jadi ini adalah bagian real, kemudian ini adalah bagian imajiner. Ini real, kemudian ini imajiner. Ini real, kemudian yang di sini adalah imajiner. Oke, sekarang kita menuju ke bilangan yang pertama. Z1 sama dengan 3 plus 2I. Berarti nanti koordinatnya adalah 3,2 ya, 3,2. X-nya 3, Y-nya 2 ya. 1 2 3. 1 2 ya. Tarik garis, perpotongan, tinggal dihubungkan dari pusat koordinat ke titik tadi. Nah, ini adalah Z1. Ya, ini Z1. Gampang ya. Sekarang Z2 sama dengan min 1 min I. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk koordinat ya, min 1 min I itu akan sama dengan berapa? Min 1, min 1 ya kan? X-nya negatif 1, Y-nya juga negatif 1. Berarti ini untuk soal yang A ya, ini untuk soal yang B. Berarti X-nya negatif 1, kira-kira ada di sini ya. Lalu Y-nya negatif 1, kira-kira juga ada di sini. Tarik garis, perpotongan, kemudian tinggal dihubungkan. Nah, sudah jadi ya. Ini adalah Z2. Oke, sekarang Z3 sama dengan 2. Nah, ini malah gampang ini ya. Kalau Z2 sama dengan 2, Z2? Z3 sama dengan 2, itu kan bisa kita tulis menjadi 2 plus 0I. Yaitu ya 2 ditambah 0I. 0 kali I sama dengan 0. 2 tambah 0 sama dengan 2, kembali ke bentuk semula ya. Sehingga nanti koordinatnya adalah 2,0. Jadi X-nya 2, Y-nya 0. Oke. Tinggal kita gambar ya. X-nya sama dengan 2. 1 2. Kemudian Y-nya 0. Ya sudah di sini. Ya, X-nya 2, Y-nya 0. Maka tinggal dihubungkan dengan garis ya. 0,0 tarik garis ke sini. Nah, sebentar. Oke, ini adalah Z3. Nah, ini adalah untuk soal yang C. Ya, gampang ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bentuk polar ya. Mungkin untuk bentuk polar ya, ini supaya tidak terlalu panjang juga durasinya ya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan ya terkait dengan materi yang barusan kita bahas, silakan boleh untuk tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video pembahasan di video
materi berikutnya ya tentang bentuk polar pada bilangan kompleks. Terima kasih.